Karis dan shalom, grace and peace, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Minggu ini kita akan melanjutkan akan pembacaan firman Tuhan dari Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai ayat 18. Minggu lalu kita fokus di ayat yang ke-11. Mari kita membaca lagi ayat 11 sampai ayat 18. Kemudian kita bersama-sama mendengar akan pengajaran firman Tuhan. Here is the word of God, Revelation chapter 13, verse 11 to 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. So far the reading of the word of God. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. 666. 666. 6, 6, 6. Apa arti
dari 6 ini. What is the meaning of 666? Six. Saudara, ini topik yang sangat hangat, sangat luar biasa, sangat spesial, yang sering dibicarakan dan diperdebatkan dan didiskusikan dan ditanyakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, baik dari kaum Kristiani maupun non-Kristiani, ingin mengetahui apa arti 6. Banyak penafsir memberikan penafsirannya, banyak komentator, bapak gereja, pengkhotbah memberikan pengertiannya masing-masing. Dan bukan saja pada zaman ini, pada waktu ini, tapi juga pada waktu-waktu sebelum, bahkan pada waktu awal tatkala firman Tuhan ini disampaikan kepada gereja-gereja pada saat itu. Saya mempelajari tafsiran, tulisan, pikiran dari berbagai penulis, bapak gereja, dan hamba-hamba Tuhan untuk mengetahui arti dari bilangan 6. Saya melihat bahwa dari berbagai tulisan itu ada banyak sekali pendapat, tafsiran, dan kesimpulan. Bahkan ada juga yang tidak bisa memberikannya sebagai sebuah kesimpulan dan disebut sebagai misteri, sebagai sebuah rahasia yang tidak bisa diketahui artinya. Seperti biasa di dalam mempelajari kitab Wahyu, selain mempelajari dari Alkitab dan penafsiran dan dari buku-buku yang saya punya dan dari website, saya bergumul dengan Tuhan dan memohon agar Tuhan memberikan kepada saya hikmat seperti yang ditulis dalam ayat 18, yang penting adalah hikmat. Maka Tuhan berjanji agar siapa yang meminta, Tuhan juga akan memberikan hikmat. Dan saya mempunyai kesimpulan tersendiri berhubungan dengan arti 6. 666. Di dalam mempelajari akan Alkitab atau sebuah ayat, ada penting dan ada bijak dan berhikmat kalau kita tidak saja menarik kesimpulan dari ayat itu tanpa harus melihat konteksnya. Tidak bisa kita melihat saja dari ayat itu dan langsung menarik kesimpulan. Itu tidak bijak. Sebab setiap ayat ada di dalam konteksnya. Oleh karena itu untuk memahami ayat 18 ini, bahkan ayat-ayat sebelumnya, kita harus melihat konteksnya. Dan oleh karena itu saya ingin melihat ayat 18 ini dengan konteks sebelum. Minggu yang lalu kita pelajari khusus ayat yang ke-11.
Sehingga saudara kita belum menggali lebih dalam ayat 12, 13, 14, 15, 16, 17, bahkan ayat 18. Saya berharap pada hari ini kita bisa juga melihat ayat-ayat yang ada itu dengan kacamata ayat 18 berhubungan dengan angka 666. I like to see the meaning of verse 18 through the glasses of the previous verses, because that is the wise way and biblical way of understanding the verse, by seeing it through the context of the Word of God. You cannot be a biblicist way taking out of the context. That is unwise. Before we have studied about verse 11, we haven't studied yet about verse 12 up to 18. And I hope through this time you and me can learn more from this sermon. Di dalam memahami akan ayat yang ke-18 tentang 666, ini datang dari konteks pasal 13 itu sendiri. Karena 666 ini berbicara tentang bilangan dari binatang. Yang pertama yang keluar dari dalam laut. Maka untuk memahami angka atau bilangan 666 dari binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut ini, kita harus go back kembali ke perikop yang berbicara tentang binatang itu sendiri. So in order to understand the number 666 of the first beast, we must go back to the part that mention and explains about the first beast that comes out of the sea. Binatang yang keluar dari dalam laut, saudara tentu masih ingat, dijelaskan di sana bahwa binatang yang keluar dari dalam laut ini mempunyai 7 kepala, mempunyai 10 tanduk, dan mempunyai 10 mahkota. Kelihatannya seperti macan tutul atau harimau, dan juga cakarnya atau kakinya itu seperti beruang dan giginya seperti singa. Menunjukkan binatang-binatang buas yang mematikan, a dreadful animals. Jadi binatang yang diperlambang dengan angka 666 ini menunjukkan binatang yang begitu dreadful, mematikan. Dan binatang ini dijelaskan oleh Tuhan sendiri di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 dan kitab Daniel pasal yang ke-7, bahwa ini mengarah kepada para pemimpin-pemimpin politis, para kaisar, para raja, pimpinan-pimpinan negara yang bengis, yang tidak alkitabiah, yang mematikan, yang memusuhi gereja, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, bahkan Tuhan sendiri dan kerajaan Tuhan. Itu yang telah kita pelajari 2 minggu yang lalu, bahwa binatang yang keluar dari dalam laut ini adalah kerajaan setan, kerajaan iblis. Ya, di dalam kerajaan itu ada berbagai raja-raja yang bersifat kesetanan. Ada kerajaan-kerajaan yang bersifat kesetanan. Ada kekaisaran yang bersifat
iblisan yang jahat dan bengis, yang anti gereja, anti Tuhan, anti Kristus, anti umat Allah, anti orang kudus. Kerajaan setan, kerajaan yang bersifat iblis dan raja-raja dan pengikut-pengikut yang bersifat iblis ini disebut sebagai sebuah binatang yang dijadikan, dilambangkan dengan angka 666. Jadi saudaranya dengan melihat ke belakang akan binatang yang keluar dari laut ini dan kerajaan-kerajaan yang terhimpun di dalamnya, kita sudah bisa mendapat jawaban angka 666 itu. Jadi siapakah 666 ini? Ini sudah mengarah pada raja-raja, pemimpin-pemimpin politik yang anti gereja, anti Tuhan, anti Kristus, anti umat Allah. So you see that the meaning of number 666 symbolizes the satanic kingdoms, and inside the satanic kingdoms there are satanic kings and leaders and Caesars. All those satanic political leaders that anti-Christ, anti-God, anti-kingdom of God, anti-church, anti-saints, the people of God, anti-the believers, are in 1666. Jadi saudara, kita sudah bisa connect, hubungkan angka 666 ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam sejarah keselamatan, dalam sejarah dunia, kita sudah bisa melihat siapakah yang masuk atau menjadi 666. Baik kerajaannya secara besar, kerajaan setan, maupun kerajaan dalam bentuk kaisar per kaisar, raja per raja, yang sudah kelihatan di dalam sejarah dunia ini. Yang sudah kita melihat baik dalam kekaisaran Persia, Babilonia, Assyria, Romania atau Roma. Dengan kaisar-kaisar yang bengis, tentu tidak salah tatkala pada abad-abad awal para papa-papa gereja menafsir bahwa yang dimaksud dengan 666 itu pada waktu mereka itu adalah Kaisar Nero, atau ada lagi kaisar-kaisar yang lain, Claudius. Ada kaisar-kaisar yang begitu bengis, yang membuat dirinya sebagai Allah, yang harus disembah, yang harus dihormati, dan harus didengar. Dan kalau tidak didengar dan dihormati, akan dibunuh. Itu telah memenuhi syarat 666. Meskipun di lain pihak ada juga yang menafsir dengan cara melihat jumlah huruf dari Kaisar Nero, misalnya dijumlahkan dari namanya dalam bahasa abjad Ibrani, itu dijumlahkan menjadi 666. Tetapi saya melihat bukan dari jumlahnya itu, tapi dari sikapnya menunjukkan bahwa kaisar seperti Nero dan Claudius dan yang lain yang membenci gereja, membenci umat Tuhan, memusuhi kerajaan Allah dan Allah sendiri, itu termasuk di dalam 666. So those political leaders that hate God, hate kingdom of God, hate believers, are included in this number 666 as part of the satanic kingdom, which is the beast. Itu
yang saya lihat dalam konteks dari pasal 13 berhubungan dengan 6. Di pihak lain, beast ini yang disimbolkan dengan 6. Ini bukan menunjukkan saja satu orang, tetapi menunjukkan orang per orang, raja per raja, kaisar per kaisar yang bertindak dan memerintah bagaikan si setan. Mewakili, mengatasnamakan, dan menunjang dan menghormati setan atau iblis. Bersama dengan itu, si binatang atau kerajaan iblis dengan pengikut-pengikutnya di dalam kerajaan pemerintahan politis ini bekerja sama dengan nabi-nabi palsu yang minggu lalu kita dengar. Binatang dengan angka 666. Raja yang ditunjukkan dengan 666. Kaisar yang datang dengan 666. Ini bekerja sama dengan nabi-nabi palsu yang minggu lalu kita belajar. Yang datang bagaikan domba, tetapi kalimat pengajaran, arahan, guidance, khotbahan, isi-isi pengajaran yang dia sampaikan mengarah pada penghormatan, pemujaan, penyembahan kepada iblis, kepada binatang yang disebut 666. Oleh karena itu saudara, dalam ringkasan pasal 13 ayat 12 sampai dengan 18 yang belum saya jelaskan minggu yang lalu, ini menunjukkan arah kepada penyembahan, penghormatan, dan pemujaan kepada binatang atau kerajaan setan. Tentu setan sendiri. Itu saudara bisa lihat di dalam ayat 12 yang tadi kita baca. Nabi palsu yang datang seperti Tuhan Yesus, tetapi berhati berlidah naga, berlidah setan, yang manipulatif, yang menggerakkan orang untuk menyembah iblis, menyembah binatang dan kerajaan si iblis itu datang dengan strategi tersendiri yang saya lihat ada 3 poin penting dalam ayat 12 sampai 18. Yang pertama, dia datang dengan cara mengadakan tanda-tanda yang mana tanda-tanda itu dia mampu buat oleh karena kuasa yang diberikan oleh iblis kepadanya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu ayat 12 dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah disembuh. Iblis dengan kerajaannya memberikan kuasa kepada nabi palsu bersama dengan yang mewakilinya, yaitu semua nabi-nabi palsu, Kristus palsu, pengajar-pengajar palsu yang seakan-akan bagus, seakan-akan surgawi, seakan-akan baik, seakan-akan mau menyelamatkan, tapi justru membunuh secara halus. Ini yang dibuat oleh nabi palsu yang dipimpin oleh iblis. Jadi nabi palsu yang datang bagaikan domba yang manis, anak domba yang manis, yang mungil, tetapi begitu strategik manuvernya untuk
mengelabui, membodohi, menipu, mendustai banyak orang. Dan Tuhan Yesus juga sudah bilang yang kita baca minggu yang lalu dari Matius pasal 7 dan Matius pasal 24 berbicara tentang nabi-nabi palsu yang datang dengan penipuan-penipuan bersifat manis tetapi akhirnya mematikan. Di sini merupakan gambaran kepada kita bagaimana nabi-nabi palsu ini datang, pengkhotbah-pengkhotbah palsu, pengajar-pengajar palsu yang bersifat rohani, bahkan bisa datang lewat mimbar gereja untuk mengkhotbahkan hal-hal yang mengarah pada pembunuhan manusia, mengarah pada penyembahan kepada binatang, kepada iblis. Strategi yang dia gunakan bukan saja dalam bentuk persuasif, di dalam berbicara secara halus, tetapi juga dia menggunakan tanda-tanda dahsyat yang bersifat heran, menakjubkan. Bahkan dikatakan dia bisa menurunkan api dari langit. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ini merupakan gambaran bagaimana iblis di dalam menggunakan masa yang singkat dan akhir ini berusaha dengan sekuat tenaga, dengan 7 kekuatannya yang ada di kepalanya, menunjukkan kekuatan yang selengkap-lengkapnya yang dia punya, dia gunakan semaksimal mungkin dalam rangka menyesatkan manusia. Agar manusia tidak menyembah Allah, agar manusia tidak memuliakan Allah, agar manusia tidak menerima Allah, bahkan menerima juru selamat Tuhan Yesus. Dan bahkan menjadi anti-anti Allah, anti-anti Kristus, anti-anti gereja, anti-anti orang percaya, anti-anti kerajaan Allah. Tujuannya untuk membelokkan kepercayaan mereka kepada iblis dan binatang yang disimbolkan dengan 666. Selain strategi dengan menggunakan persuasif atau pengkhotbahan atau pengajaran, dan juga yang kedua dengan pakai tanda-tanda dahsyat yang mana menurunkan api dari langit, bahkan mendapat kuasa untuk membuat patung yang dibuat menjadi bisa berbicara. Itu juga tanda heran yang digunakan untuk mempengaruhi, bahkan dikatakan selain agar menyesatkan bangsa atau manusia di dunia, tujuannya juga yaitu untuk mereka menyembah binatang atau iblis atau dragon atau setan itu. Tapi jangan menyembah Tuhan. Selain menggunakan tanda-tanda itu dan menggunakan kemampuan persuasif, kemampuan mempengaruhi dengan kata-kata yang halus dan manis, juga dijelaskan bahwa si nabi atau nabi-nabi palsu ini datang juga dengan gaya yang tajam, di mana dia menggunakan strateginya agar ada kekuatan politis di dalam, di balik dari kata-kata manisnya itu, agar siapa yang tidak menyembah binatang, artinya tidak masuk dalam kerajaan setan, yang tidak menyembah setan, yang tidak mengikuti cara setan, itu dia bunuh. Jadi bukan dia yang membunuh, tapi dia menggunakan kuasa-kuasa politis, para pimpinan-pimpinan pemerintah,
untuk menggunakan tangan besi menganiaya bahkan membunuh orang percaya. Strategi yang lain yang dia pakai selain persuasif, selain gerakan-gerakan pakai kata-kata manis, selain dengan tanda-tanda yang heran dan dianggap luar biasa, dan selain menggunakan strategi penggunaan tangan besi pemerintah, dikatakan di sana bahkan dia juga menggunakan strategi ekonomis. Sehingga dikatakan di sana dalam ayat selanjutnya, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil dan besar, kaya dan miskin, mereka merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi mereka yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengikuti Tuhan Yesus, yang tidak menyembah Allah Tritunggal, yang melawan Tuhan, anti Kristus, anti gereja dan kerajaan Tuhan, itu diberikan tanda pada tangan mereka dan pada dahi mereka, tangan kanan dan dahinya. Saya melihat ini sebagai juga makna simbolis yang menunjukkan tentang keikutsertaan manusia yang tidak mau menyembah Allah. Kalau kita lihat ayat ini dengan perbandingan pasal 7 ayat 3 dan 4 dari kitab Wahyu, ini juga merupakan sebuah imitasi peniruan dari apa yang disebut oleh Tuhan bagi orang percaya. Karena orang percaya juga diberikan tanda yang mirip, yaitu di dahi mereka diberikan tanda sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 7 untuk kita bisa memahami apa yang saya maksudkan. Ayat yang ketiga dulu. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Ayat ini saudara menunjukkan kepada kita bahwa jumlah 144.000 menunjukkan jumlah semua orang percaya yang ada di segala abad. Termasuk saudara dan saya, yang mana dalam ayat 9 nanti dikatakan bahwa jumlahnya tidak bisa dihitung banyaknya. Itu ayat 9 saya baca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Tentu Bapa dan Tuhan Yesus, dan di dalamnya juga Roh Kudus, karena dikatakan di sana Roh Kudus ada. Jadi ayat yang keempat dari pasal 7 itu menunjukkan ada tanda di dahi orang percaya. Tetapi di pihak lain, pengikut-pengikut iblis juga diberikan tanda di tangan kanannya atau di dahinya. Sebagaimana di perjanjian lama juga ada simbolis yang bersifat lahiriah. Saudara bisa lihat juga dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-18. Saya baca itu juga untuk menolong kita memahami latar belakang tanda yang dipakai oleh bangsa Israel yang disuruh oleh Tuhan tatkala mereka
keluar dari Mesir, dan tatkala Tuhan membunuh anak-anak sulung bangsa Mesir, namun bangsa Israel punya anak-anak sulung tidak dibunuh. Dikatakan begini, saya baca dari ayat 15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung mereka sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku laki-laki ku tebus. Ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Tanda dikasih ke orang Israel di tangan dan di dahi untuk mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam membawa mereka keluar dari Mesir dan menyelamatkan anak-anak sulung mereka, bahkan binatang-binatang kesulungan yang lahir dari binatang, kandungan binatang juga. Jadi ini merupakan kemiripan imitasi dari apa yang Tuhan buat di perjanjian lama. Namun di dalam perjanjian baru, saudara, dalam kitab Wahyu pasal 7, tanda yang Tuhan kasih kepada orang percaya di dahi kita itu kita tidak lihat secara lahiriah. We cannot see the sign, the seal that is putting on our forehead. It's actually spiritual sign. Jadi ini adalah merupakan tanda rohania yang tidak bisa dilihat. Dengan kacamata ini, saudara, saya pun melihat yang iblis kasih tanda-tanda ini pun tidak kelihatan. Itu cara saya melihat ayat ini. Iblis dengan binatang 6 dan semua kroni-kroni 6 ini mempunyai tanda di dahi mereka dan tanda di tangan kanan mereka. Tangan kanan itu menunjukkan kekuatan pekerjaan. Dahi menunjukkan pikiran, penglihatan. Tangan yang bersifat kesetanan ada tandanya. Otak, pikiran, perencanaan, keputusan yang bersifat kesetanan ada tandanya. Jadi kita bisa lihat tanda-tanda itu dari actionnya, sikapnya, pikirannya, programnya, kehidupannya, itu tandanya di situ. Jadi saya melihat dari kacamata itu. Strategi ini yang dipakai oleh iblis lewat binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi, yang dengan penggunaan kekuatan politis dan juga kekuatan spiritual pemimpin rohani atau nabi-nabi palsu, guna membodohi, guna mendesak dan memaksa manusia untuk tidak percaya Allah, untuk menjadi anti Allah, menjadi menghormati, menyembah iblis dan pengikut-pengikutnya. Bahkan strategi selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-17, yang tidak menggunakan tanda di tangan atau di dahi itu tidak bisa berbelanja dan berjualan. Maka strategi ekonomi, sistem ekonomi pun digunakan. Ada sistem rohani dipakai, sistem politik dipakai, sistem ekonomi pun dipakai. Dan semua itu dipakai dengan cara kesetanan. Jadi saudara, ada satanic government, pemerintahan, ada satanic spiritual, rohani, kerohanian yang bersifat rohani, dan ada satanic economy system. Ada sistem ekonomi yang setan, bersifat kesetanan, ada sistem
politik yang bersifat kesetanan, ada sistem kerohanian dan jiwa yang bersifat kesetanan. Ini dipakai oleh si binatang dengan gambaran 6. Jadi saudara sudah bisa melihat tatkala orang berbelanja dan berjualan dengan bentuk 6, dengan bentuk kesetanan, dengan bentuk kejahatan dan penipuan, itu masuk di dalam sistem iblis. Semua ini mengarah kepada kerajaan iblis yang dilambangkan dengan 6. Dengan demikian saudara dan saya kita bisa simpulkan dan kita bisa melihat bahwa tujuan dan arah dari iblis dengan menggunakan binatang dengan 6 ini bukan saja mengarah pada satu oknum saja, tetapi sekaligus untuk semua oknum. Maka saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-22. Bahkan dalam pasal 4 ayat yang ketiga. Bahkan dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tatkala berbicara tentang antikristus, dikatakan ada seorang antikristus, tetapi juga ada banyak antikristus. There is one, but also many antichrist. Jadi bukan satu antikristus saja, tetapi banyak antikristus. Antikristus yang datang lewat raja-raja, yang datang lewat kaisar-kaisar, yang datang lewat pemimpin-pemimpin politis, yang datang dengan tangan besi. Juga dia datang dalam bentuk pemimpin politis dan pengikut-pengikutnya. Dan antikristus ini juga datang dan membentuk kerajaan dan mempengaruhi orang untuk tidak percaya kepada Tuhan Allah Tritunggal. Antikristus ini terkumpul, terhisap dan bersatu menjadi anggota kerajaan Allah, kerajaan iblis, kerajaan setan yang melawan kerajaan Allah, yang dilambangkan dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Dan yang menggunakan binatang yang keluar dari dalam bumi dengan strategi halusnya, baik strategi persuasif, pengajaran, perkataan, maupun strategi penggunaan tanda-tanda dahsyat, maupun penggunaan strategi ekonomis, dan juga menggunakan strategi halus dengan tangan besi lewat raja-raja dan lain sebagainya untuk menyembah setan, menyembah iblis dan menolak Tuhan. Tujuan dari binatang dengan 6 atau kerajaan setan, kerajaan iblis dengan semua pengikut-pengikut ini adalah agar supaya iblis disembah, agar supaya iblis dihormati, agar supaya iblis dimuliakan dan dipuja, agar iblis diikuti. Karena iblis tidak lain yang diperlambang dengan binatang yang keluar dari dalam laut itu, kerajaannya. Seluruh kroni-kroni, baik yang datang lewat pemerintahan politis maupun datang lewat gaya rohani, arahnya pada penyembahan pada iblis. So all the focus and the goals, the point, the target is that bringing the people to worship dragon, to
to worship the Satan, the devil, to honor him, to glorify him instead of glorifying God himself. Using all kind of strategies and system, using all kind of his power, using all kind of his ability, his way in using cunning way to drag and throw the people to worship. Makanya saudara lihat di sana ada 3 poin dalam ayat-ayat yang ke-12 dan seterusnya dikatakan dia berusaha agar penghuni dunia menyembah binatang yang pertama. Tentu menyembah iblis arahnya. Dia berusaha supaya menyesatkan mereka yang diam di bumi. Tentu menyesatkan kepada iblis. Dia berusaha supaya mereka menghormati binatang. Ayat yang ke-14 tentu kepada setan. Dia berusaha supaya mereka menyembah patung, yaitu kepada iblis ayat yang ke-15. Dan dia berusaha supaya orang-orang berbisnis secara kesetanan. Itulah strategi dari binatang iblis yang ditunjukkan dengan angka 6, 6, 6. 6, 6, 6. 6, 6, 6 adalah tanda binatang. 6, 6, 6 adalah angka binatang yang keluar dari dalam laut. 6, 6, 6 menunjuk kepada kerajaan iblis. 6, 6, 6 menunjukkan kepada kerajaan iblis, kerohanian iblis, sistem ekonomi keiblisan, gaya politik kesetanan, dan tentu kehidupan yang bersifat keiblisan. Itulah tanda kehidupan mereka yang terhisap di dalam 6, 6, 6. Jadi saudara, dari hal ini saya harap saudara bisa paham bahwa yang dimaksud dengan 6, 6, 6 itu tidak kepada satu orang saja, tapi lebih dari satu orang yang ada di dalam kelompok binatang itu. 6, 6, 6 adalah tanda binatang yang keluar dari bumi. 6, 6, 6 yang adalah binatang menunjukkan kerajaan setan. Di dalam kerajaan setan itu 6, 6, 6 itu ada raja-raja yang bersifat bengis. Raja-raja setan yang juga masuk dalam 6, 6, 6. Di dalam 6, 6, 6 itu ada raja-raja yang berjiwa seperti singa, seperti beruang, seperti harimau, memacan tutul. Dan di dalam 6, 6 itu juga ada penggunaan strategi manis tetapi racun lewat para pengkhotbah, para pengajar yang begitu manis persuasif dengan berbagai macam strategi, baik strategi ekonomi, strategi rohani, strategi keanehan yang dibuat seperti keajaiban dan tanda-tanda dahsyat yang dibuat agar supaya mereka menyembah iblis 6, 6, 6. Agar mereka masuk di dalam kerajaan iblis 6, 6, 6. Agar mereka mengikuti raja-raja yang menolak Tuhan yang ada di dalam 6, 6, 6. Itu cara saya melihat 6, 6, 6. That is for me the meaning of 666. It connects or symbolizes satanic kingdoms, satanic kings, satanic Caesars, satanic political leaders, satanic prophets, satanic teachers and preachers.
that bring people to worship Satan, to worship the devil, to honor the devil, to glorify the devil, to fear the devil instead of glorifying, fearing God. Tujuannya dari kerajaan 666, raja pemerintah 66 adalah untuk menggerakkan, menyesatkan orang, menyembah setan, masuk dalam kerajaan setan, memuliakan setan, menghormati setan, dan mengikuti setan. Itulah 666. Di dalam sejarah gereja, para hamba Tuhan, para penafsir mengatakan bahwa 66 ini ada mengarah kepada banyak pemimpin. Saya tidak mau jalan terlalu jauh dan menunjuk-nunjuk ke orang pada zaman ini yang bisa saja kita salah kaprah. Saya ingin menggunakan cara Tuhan karena siapa saja, pemimpin siapa saja, pengkhotbah siapa saja, pengajar siapa saja, itu sudah ada cara standar penilaiannya dia masuk dalam 666 ini atau tidak. Yaitu seperti tercatat dari minggu lalu yang kita baca di dalam Matius pasal 7 dan Matius pasal 24. Menurut saya ini adalah standar untuk kita bisa menilai siapakah itu 666 tanpa kita menyebut nama yang pada akhirnya kita bisa menuding tanpa dasar yang kuat. Kalau kita punya data yang kuat bahwa orang oknum ini memang memenuhi syarat Matius pasal 7 dan pasal 24, maka kita bisa masukkan mereka di dalam kelompok itu. Tapi jika tidak, saya pikir lebih bijak untuk kita melihatnya dengan kacamata Matius pasal yang ke-7 yang ingin saya baca lagi supaya kita tertolong di dalam memahami siapa itu 666. Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus katakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itulah standarnya. Dari buahnya lah, dari sikapnya lah, dari hidupnya, dari pikiran strategi yang baiknya, dari actionnya yang bersifat surgawi yang jelas. Di situ kita bisa melihat ini 666 atau mungkin bukan 666. Ini dia pengajar palsu atau bukan. Dia pemimpin palsu, pemimpin kesetanan, keiblisan atau bukan. Disinilah standarnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah dalam arti dari sikap dan ketaatannya kepada Tuhan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Maupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, ini kesimpulan Tuhan Yesus. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kita bisa melihat apakah dia 666 atau tidak. Dari buahnya lah kita bisa melihat apakah dia anti Kristus, anti Tuhan, anti gereja, anti kerajaan atau tidak. Dari buahnya lah kita bisa lihat apakah dia hamba Allah yang benar atau tidak. Apa dia nabi yang palsu atau nabi yang alkitabiah.
Dari arahan pengajarannya kita bisa lihat. Dari kemampuan persuasifnya kita bisa lihat. Dari strateginya kita bisa lihat. Siapakah dia? 6 atau tidak? Tuhan Yesus lanjut dengan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu juga standar penilaian 6 atau tidak. Yang sebut nama Tuhan, 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 tidak selamanya itu bisa masuk di surga. Tentu hamba Tuhan yang baik juga menyebut nama Tuhan. Tapi dikatakan di sini, yang menyebut nama Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk di surga kalau mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Harus melakukan kehendak Bapa yang menjadi buah bukti kehidupan dari orang tersebut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat di sini, ini menunjukkan kelicikan dari nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang mengarah kepada pelaksanaan tugas dari 6. Matius 24 juga Tuhan Yesus berkata, khususnya ayat 24, berbicara tentang ini. Saya baca dari ayat 23. Pada waktu itu jika seorang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu atau Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Jadi saudara, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita standar penilaian tentang siapakah itu 6. Siapakah itu yang masuk di dalam anggota binatang yang keluar dari dalam laut? Siapakah itu yang masuk di dalam anggota kerajaan si iblis, si setan, si ular tua, si naga ini? Terus kita mau tanya lagi, kenapa kok 6 bukan 4 4 4 3 3 3 1 1 1? Kenapa di sini kok 6? Saya coba meneliti ini dengan membaca berbagai buku dan merenungkan dan bergumul dengan Tuhan. Dan saya setuju bahwa kenapa disebut 6 sebagai sebuah bilangan yang mengarah pada kerajaan setan dan setan itu sendiri. Angka 6 itu menunjukkan suatu angka yang tidak sempurna. Angka yang tidak lengkap. Sementara angka 7 itu menunjukkan kelengkapan, kesempurnaan. Jadi angka 666 menunjukkan kepada ketidaksempurnaan, ketidaklengkapan. 666 shows the incomplete number
imperfect number. It shows the weakness and the lostness of the devil himself. Ini menunjukkan angka kelemahan, ketidaksempurnaan, bahkan kekalahan dari si iblis itu sendiri. Ini juga sekaligus menunjukkan kesombongan manusia dan iblis yang gagal di dalam melawan Allah. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Hari ke-7 hari Tuhan. Di dalam menciptakan manusia dan manusia yang Tuhan ciptakan itu dipengaruhi oleh iblis, bekerja sama dengan iblis. Manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Tetapi di dalam keinginannya itu dia menjadi gagal, tidak mencapai kesempurnaan. Di dalam kegagalan untuk mencapai sama seperti Allah itu menunjukkan 6. Hanya Tuhan sajalah yang sempurna. Hanya Tuhan sajalah yang menang. 6 sekaligus menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menang. Menunjukkan bahwa 6 itu tidak akan sampai ke 7. 6 adalah angka keiblisan, angka kekalahan, angka kemanusiaan yang ingin mau sama seperti Allah. Angka 6 sekaligus menunjukkan angka pemberontakan. Angka 6 sekaligus menunjukkan angka kesetanan. Angka 6 menunjukkan angka kerajaan iblis. Oleh karena itu, saudara, Tuhan bilang, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 6. Tentu itulah bilangan kemanusiaan. Bilangan manusia yang diciptakan dalam hari ke-6 namun mau mencapai seperti Allah. Tetapi gagal. Justru menjadi binasa. Justru menjadi mati, dibunuh oleh iblis. Dan masuk dalam lingkup 6. Saya juga mempelajari satu hal yang menarik perhatian dengan angka 6. Selalu digunakan kata hex. Dan ternyata huruf-huruf Yunani yang berhubungan dengan angka 6 yang bunyinya hex itu ternyata mirip dengan suara ular. Itulah huruf 6. Bukankah itu mirip dengan suara si ular? Luar biasa, saudara. Ternyata ada hubungannya di sana. Bilangan yang ada hubungannya dengan ular. Bilangan yang ada hubungannya dengan kejahatan. Bilangan yang ada hubungannya dengan setan. Bilangan yang ada hubungannya dengan kematian. Bilangan yang ada hubungannya dengan pemusnahan. Bilangan yang ada hubungannya dengan kejahatan. Bilangan yang ada hubungannya dengan penipuan. Bilangan yang ada hubungannya dengan kelicikan. Bilangan yang ada hubungannya dengan pembunuhan. Bilangan yang ada hubungannya dengan kematian dan kesengsaraan. Itulah 6.
Saudara mendengar akan khotbah ini, saya berharap saudara tidak ingin untuk terlibat di dalam bilangan 66 ini. Karena Tuhan Yesus sudah katakan bahwa kroni-kroni iblis ini pun datang untuk menyesatkan orang pilihan. Tapi saudara bersyukur bahwa saudara ditolong oleh Tuhan untuk mendengar firman Tuhan seperti ini, untuk mengerti bahwa kita bukan terhisap dan termasuk dan terhitung di dalam 666. Tapi kita ada di dalam angka 777. Kita ada dalam Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita di dalam kesempurnaannya. Dia yang adalah Allah, makanya dia katakan pada saat itu aku katakan aku tidak mengenal kamu. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah, juru selamat, penentu ke surga atau ke neraka. Saudara dan saya patut berterima kasih kepada Tuhan bahwa di dalam dia ada kemenangan. Di dalam dia ada keselamatan. Di dalam dia ada sukacita. Di dalam dia kita lebih dari pemenang. Oleh karena itu saudara, meskipun dalam pasal yang ke-13 ini bicara secara dalam tentang binatang yang keluar dari laut dan dari dalam bumi, tentang setan dan segala macam strateginya, tentang setan dan kekuatannya, tentang setan dengan kroni-kroninya, tentang setan dengan strategiknya, tentang setan dan simbol-simbol kesetanannya, tentang setan dan anggota-anggota kerajaannya, dengan semua kebolehan dan semua kekuatan maksimal yang dia punya. Tetapi Tuhan mau katakan dia hanya bisa 6 saja. Dia hanya bisa sampai ke situ saja. Dalam arti dia kalah. Dalam arti dia tidak bisa menang. Dan betul dalam pasal 12 sudah katakan kalah dan kalah dan kalah lagi. Padahal dia sudah gunakan berbagai macam kekuatan dan strateginya di dalam melawan gereja. Saudara sudah ingat khotbah saya pada 2-3 minggu yang lalu. Dalam pasal 12 menjelaskan bagaimana kekalahan dia terhadap Tuhan Yesus Juru Selamat. Meskipun Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah kemenangan bagi saudara dan saya. Dia kalah dengan Mikael dan pengikut Mikael, malaikat-malaikat yang lain, dan mereka dibuang, dilemparkan ke bumi. Kekalahan yang kedua. Kekalahan yang berikut juga dikatakan dalam bagian terakhir pasal 12. Gereja di perjanjian lama dia coba untuk menjatuhkan mereka, tetapi tetap juga dia kalah. Dan kemudian gereja di perjanjian baru, orang-orang percaya dari keturunan non-Yahudi juga dia coba serang saudara dan saya dengan segala macam strateginya, tapi tetap dia kalah. Iblis kalah dan kalah dan kalah karena dia hanya 6. Saudara dan saya terhitung di dalam 777. The devil is always lost because he is only 666. He never comes to 777 as the complete number, as the victorious numbers in our Lord Jesus Christ. And you and me should be happy and thankful for our Lord Jesus Christ. Because of Him, we are enter the kingdom of God on the 777. The victor and victory and victory and victory more than conquerors. Kita lebih dari pemenang. Makanya saudara, dalam pasal selanjutnya, dalam pasal 14 dibicarakan tentang kemenangan dalam anak domba Allah. Anak domba dan pengikutnya ditebus. Dan ada nyanyian, tuayan nyanyian kemenangan. Karena menang, menang, dan menang. 777. Wow saudara, memang Tuhan sudah bukakan ini semua. Sepertinya menakutkan, tetapi tidak harus takut. Karena apa? Tuhan membuka semua kekuatan iblis untuk menyatakan kepada kita bahwa kita lebih kuat dari iblis. Karena Tuhan sangat kuat. Because God is amazing super power
strong compared to the devil, compared to Satan. Tuhan kita sangat super power, awesome, almighty, and amazing. Inilah yang membuat saudara dan saya bisa tidur nyenyak. Di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan ini, saudara dan saya boleh mencari kuat karena kita ada di dalam 777 mengalahkan 666. Di dalam Tuhan Yesus kita kalahkan si iblis itu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita menyanyi bersama, bersorak untuk kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria.